Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi di sharing sisi lain Edan Toys. Baru-baru ini seorang teman datang kepada saya dan bertanya begini. Kalau Edan Toys itu ambil untung berapa sih? Gue mulai jualan nih, tapi cuma ambil 10%. Cukup nggak sih? Kayaknya gue nggak bakat nih jualan. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasa demikian. Hari ini saya mau bahas soal minat, bakat, dan potensi. Pengetahuan ini saya dapat suatu hari di seminar parenting di sekolah anak saya. Jadi pembicaranya membedakan antara minat, bakat, dan potensi. Semua orang terlahir dengan bakat. Bakat itu sesuatu yang sifatnya genetis. Misalnya kalau orang tuanya desainer furniture, bisa jadi anaknya punya bakat menggambar. Atau kalau orang tuanya punya toko atau berjualan, apapun itu, mungkin anaknya punya bakat berjualan. Jadi yang namanya bakat itu bawaan dari lahir. Dan orang yang punya bakat bawaan dari lahir, biasa dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakatnya itu dapat dilakukan dengan mudah. Dia tidak bosan dan biasanya dia suka lupa waktu. Itu bakat. Lalu kalau minat itu apa? Minat itu sesuatu yang datangnya dari luar. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan luar. Misalnya, kalau lingkungannya minat traveling, dia jadi terpengaruh minat traveling juga. Kalau lingkungannya doyan makan, biasanya dia jadi minat ngemil. Nah, minat ini karena pengaruh dari luar, biasanya dia suka berubah-ubah. Kalau lingkungannya berminatnya naik sepeda, dia jadi minat bersepeda juga. Kalau di lingkungannya orang-orang pada minat memancing, dia jadi ikutan memancing. Gak semua minat itu adalah bakat. Oke. Nah, lalu di atas minat dan bakat ada yang namanya potensi. Potensi itu apa? Potensi itu adalah minat dan bakat yang diasah terus-menerus. Nah, seperti kami di Edan Toys. Kami berawal, kebetulan Edi orang tuanya adalah pengrajin sofa. Jadi dia punya bakat menggambar atau desain. Itu bakatnya. Sedangkan saya, orang tua saya adalah pedagang. Maka saya bakatnya berhitung, tawar-menawar. Itu bakat kami berdua. Lalu ketika semakin ke sini, kami menyadari bahwa minat kami itu karena terdampak dari lingkungan. Nah, yang tadi Edi, orang tuanya pengrajin sofa, desain, buat, lalu jual, sedangkan orang tua saya pedagang kue. Lalu saya juga menurunin minat untuk berjualan. Minat dan bakat kami berdua ini kami asah menjadi potensi. Potensi itulah yang kemudian tercetus menjadi Edan Toys. Kalau boleh dirunut nih, potensi itu yang sudah kami lakukan dengan tertuang dalam Edan Toys itu, ketika kami mulai jualan, orang-orang itu banyak memuji mainan kami. Mainannya bagus, harganya terjangkau, pelayanan oke. Itu potensi kami, mendapat pujian. Lalu yang kedua, ketika mainan kami dinikmati dan dibeli, tentu saja kami mendapat bayaran. Yang ketiga, karena pelayanan kami yang baik, harga kami yang oke, servis kami yang bagus, kami mendapat award. Misalnya, kalau di Tokopedia itu
kami menjadi power merchant. Nah, kalau di Shopee itu kami menjadi star seller. Kami anggap itu sebagai award atas kerja keras kami. Sesudah dapat award, tentu kami harus mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan kami. Makanya sekarang kami mulai menjadi follower. Kami mulai mempunyai follower. Jadi ketika kami ada produk baru, kami baru upload, follower kami ini langsung dapat notifikasi bahwa Edan Toys ada mainan baru, ada produk baru. Lalu follower kami tentu membeli barang-barang baru ini. Jadi follower kami ini yang sudah berkali-kali belanja di Edan Toys. Berikutnya apa? Berikutnya Edan Toys menjadi platform kami. Karena kami sukses menjadi seller yang oke, yang bagus di banyak marketplace, maka Edan Toys ini menjadi platform bagi kami untuk mulai merambah produk lainnya. Jadi sekarang itu Edan Toys bukan cuma jualan mainan. Edan Toys sudah menjadi platform untuk produk lainnya. Misalnya kami mulai menjualin barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, odol, bahan-bahan atau barang-barang kebutuhan dapur. Edan Toys juga merambah ke produk lain, misalnya pakaian anak. Nah, kedepannya kami belum tahu nih. Yang pasti Edan Toys sudah menjadi platform kami untuk ekspansi, untuk melebarkan sayap, untuk menambah komoditas lain. Nah, buat teman-teman yang punya bakat, punya minat, jangan sungkan-sungkan untuk mengasahnya menjadi potensi. Karena ketika menjadi potensi itu, kita pasti akan menjadi mudah melakukan apapun. Seperti Edan Toys, karena Edan Toys sudah menjadi platform mainan yang oke, kami bisa merambah ke komoditas lain. Mudah bagi kami untuk itu. Kemudian, sesudah menjalani Edan Toys selama bertahun-tahun, setiap kali kami mengerjakan Edan Toys ini, misalnya upload produk, berjualan, packing, kami sering merasa menikmati, jadi suka lupa waktu. Dan tentu saja di ujung cerita kami menghasilkan sesuatu yang kami inginkan. Bagi teman-teman yang merasa tidak punya bakat berjualan tapi mau coba berjualan, saran saya teman-teman harus punya support system atau punya lingkungan yang baik untuk menumbuhkan minat berjualan tadi. Perbanyak membaca atau sharing atau aktivitas lainnya yang bisa mengasah bakat dan minat untuk menjadi potensi itu sendiri. Sukses buat teman-teman. Sampai jumpa.